Halo Sobat Warteg, selamat jumpa kita dengan kali ini di depan kalian sudah ada, ya betul, kamera. Tentu kalau di depan udah ada kamera, kita akan mereview motor. Mau mereview kamera. Nah, kamera apa? Kamera kali ini yang saya akan review dan apa ya? Mau dibincangkan apakah worth it atau enggak di tahun 2023 ini, yaitu kamera Fujifilm X-T1. Nah, buat teman-teman yang apa ya, yang sekarang lagi bingung mau mencari kamera, terus apa ya, lagi pengen belajar atau lagi butuh banget kamera buat ya keperluan video, foto, apa yang lainnya lah, apalagi apa butuh kamera yang profesional. Nah, mungkin salah satu kamera yang saya rekomendasikan adalah X-T1. Nah, kamera Fujifilm X-T1 ini adalah salah satu kamera yang bisa dibilang paling modern lah pada zamannya. Pada awal rilisnya itu sekitar tahun 2014, itu kamera ini dibanderol dengan harga 20 jutaan. Nah, sekarang tentu harga udah sangat turun ya, karena sudah ada pembarunya, udah sampai ke X-T5 lah. Nah, untuk harga X-T1 sekarang itu bisa dibanderol dengan harga ini, karena udah second ya, apa ya, sekarang udah nggak ada barunya. Jadi teman-teman kalau misal mau nyari X-T1 sekarang udah dibanderol di harga 5-6 jutaan lah, tergantung kalian dapat kondisinya seperti apa. Karena tahu sendiri lah, kamera udah sekitar dia hampir 10 tahun yang lalu, pastikan jika penggunaan rutin, kameranya akan sangat ya, kondisinya juga sangat memprihatinkan ya. Tapi kalau misal perawatannya bagus gitu-gitu, nanti kalian bisa dapat yang kamera yang lebih oke itu di tahun 2023 ini. Nah, ini pertama kita bisa lihat dari segi fisiknya ya. Nah, kebetulan saya dapat kondisi yang bisa dibilang memprihatinkan. Nah, dilihat dari apa ya, teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini tuh karetnya udah hilang, udah sampai ya kayak gini lah. Terus tinggal sebelah sini ya, sebenarnya masih ada sih, cuma sama saya nggak dilem lagi gitu. Terus bagian sininya udah nggak bisa ngekerp, bisa dilihat ya. Nah, cuma kenapa pertimbangan saya masih beli ini, karena saya melihat fungsionalnya sih. Jadi fungsional kamera ini tuh masih berfungsi secara normal, entah dari videonya, dari fotonya, bahkan tombol-tombol semuanya. Tombol-tombol ini mungkin shutter, on off, terus ISO, terus shutter speed. Nah, ininya masih berfungsi secara normal semuanya. Begitupun juga layarnya masih terbilang apa ya, jernih lah, tidak ada vignette di pojok-pojokan sini. Nah, itu pertama, itu sih kenapa saya masih membeli ini. Nah, terus yang kedua, secara fisik, secara kegunaan. Jadi kegunaan kamera ketika kalian mau membeli itu buat apa dulu? Buat kalian yang mau gunain ini memang benar-benar apa ya, manfaatnya gitu, bukan memang untuk kayak kalian profesional banget lah, misal untuk ngejob foto atau video profesional gitu. Ini ya bisa sih, cuma dengan fitur-fitur yang sekarang ada, terus keunggulan fitur, mungkin videonya segala macam, ini masih kurang lah. Tapi kalau buat kalian yang memang untuk dokumentasi biasa,
video ya, nggak terlalu profesional banget gitu-gitu, ini masih sangat amat cukup. Nah, bahkan lebih dari cukup untuk kalian teman-teman yang mau beli kamera untuk dokumentasi dan lain-lain untuk sehari-hari. Nah, ini udah kelihatan sangat profesional sekali gitu. Yang ketiga apa ya, masalah desain lah. Jadi desain di seri XT1 itu ini udah ada kayak handinya udah enak banget lah. Jadi udah ada di bagian sini, beda sama kayak seri XA nanti fotonya bisa dilihat ya di sini ya. Nah, bagian tangannya itu udah bisa buat pegangan ini, jadi pegangannya ini lebih kelihatan profesional aja sih gitu. Terus masalah sensor sih so far tentu jauh lebih bagus daripada kalian beli XA ya gitu. Terus yang selanjutnya, kenapa Fuji? Sebenarnya ada sih dengan seri dengan harga sekitar 5-6 jutaan kalian juga bisa beli kamera. Mungkin kalau misal di Sony kalian bisa beli A6100 itu bisa juga sih dengan harga segitu. Bahkan mungkin sudah, kalau misal kalian beruntung bisa dapat sekalian sama lensanya ya. Nah, lanjut ke keunggulan dan kekurangan dari kamera X-T1 ini. Mungkin selanjutnya nanti kita akan membahas lebih detail ya tentang mengulik tentang X-T1 ini, masalah hasil fotonya seperti apa ketika dipasangkan dengan apa namanya lensa lainnya. Nah, kebetulan saya pakai X-T1 dan digabungkan dengan lensa XC1650. Nah, mungkin ini agak sedikit itu ya, sedikit jomplang ya. Bagusnya kalau misal kalian pakai XT, pakai lensa XF ya, yang seri XF itu jauh lebih bagus karena tingkat kontrasnya itu lebih tajam lah dibandingkan di seri-seri XC gitu. Nah, yang pertama, keunggulan pertamanya itu kalian membeli harga kamera seharga 5-6 juta udah dapet kamera profesional, itu yang pertama. Nah, cuma biasanya 5-6 juta itu hanya body only. Kalian bisa mencari, atau bahkan ada teman-teman sih yang ngejual bersama lensa kit 1650. Biasanya ada juga sih di marketplace banyak lah. Harga 5-6 juta udah dapat kamera profesional itu. Yang kedua, buat kamera ini cocok buat kalian yang mengutamakan fungsi bukan gengsi. Nah, itulah. Jadi buat kalian teman-teman yang mau udah yang penting aku punya kamera lah, bisa bertahan sampai ya 2 tahun ke depan lah. Tapi kalau untuk 5 tahun saya sarankan sih belinya di atas ini, kayak minimal XT2 lah. XT2 itu jauh lebih bagus, ada keunggulan yang tersendirinya. Nah, itu fungsi lebih penting daripada gengsi. Yang ketiga apa ya? Yang ketiga itu ya dari segi layar lah. Layar mungkin bisa ditekuk ke bawah seperti ini. Jadi kalian kalau misal mau motret dari high angle ini bisa dilihat dari bawah gitu. Itu paling keunggulan ya, wajar sih, umum lah kalau misal buat kamera profesional. Tapi ini emang segini doang angle-nya, jadi tidak bisa ke depan gitu. Terus yang selanjutnya mungkin dari segi tombol yang sangat manual ini bisa juga menjadi keunggulan ya bagi teman-teman yang memang suka main kamera dengan mode manual. Ini di shutter speednya manual, terus ISO nya manual, jadi sangat gampang lah kalau misal mau ngotak-ngatik di sini langsung itu.
apa ya, keluaran 2014 udah ada film simulasi ini udah sangat oke ya. Buat teman-teman yang mau dapat kamera Fuji, udah dapat film simulasi kamera X-T1 ini udah cocok buat kalian. Nah, bahkan kayak white balance Kelvin itu sangat identik dengan kamera profesional lah. Kalau kamera udah ada white balance Kelvinnya, itu bisa dibilang kamera tersebut profesional karena white balance-nya udah bisa diatur sesuai dengan suhu yang kita mau. Maksudnya mau lebih ke biruan atau lebih ke orenan, lebih ke kuning segala macam. Jadi di sini udah ada. Kalau kekurangannya, nah kekurangannya ini nih, saya kebetulan udah megang kamera XT terbaru ya, yaitu XT5. Nanti mungkin akan nextnya aku akan akan review XT5. Cuma nah yang menjadi kekurangan XT1 di era 2023 ini, yang pertama tombol recordnya. Jadi tombol recordnya ini bisa dibilang agak susah ya ketika kalian memegang ini. Jadi dipencet gitu, nah ini agak susah, agak terlalu tenggelam lah. Jadi aksesnya itu agak begitu susah. Tapi sebenarnya bisa sih kalau misal teman-teman mau dirubah, misal di pengaturannya ada. Jadi ketika ini dirasa susah, kalian bisa diganti ke tombol FN yang di depan sini mungkin, atau mau diganti bagian FN yang lainnya gitu, itu bisa. Kalau misalnya dirasa sini masih terlalu susah gitu. Cuma kalau misal memang wah gila ini tapi ini salah satu menjadi kekurangan gitu, ya it's okay, nggak apa-apa. Terus sejauh ini aku memakai ini udah kurang lebih ya 2 bulanan lah ya. Nah, karena kondisinya udah lama, jadi ini tuh kalau misalnya kita memutar ISO, jadi yang bawahnya itu ikut muter, makanya ini yang agak sedikit tricky ya. Jadi kita harus muter lagi bagian mode-mode yang di bawahnya ini. Itu mungkin ini sedikit kekurangan minor ya. Yang selanjutnya kekurangannya tentang resolusi yang ada pada XT1 ini. XT1 ini masih menggunakan resolusi 16 megapiksel di era yang sekarang udah minimal 20 megapiksel. Cuma hal ini tidak begitu berpengaruh kalau misal kalian kayak ya udah yang penting foto gitu segala macam. Ini nggak begitu ngaruh sih, yang penting hasilnya kan. Jadi mungkin resolusi 16 megapiksel menjadi kekurangan di XT1 ini. Nah, selanjutnya itu tidak ada mode F-Log. Nah, F-Log itu apa? F-Log tuh kalau orang awam bilang tuh film simulation yang masih file mentah lah. Jadi flat, warnanya tuh flat. Ketika kita mau color grading lebih gampang. Nah, di XT1 ini belum ada F-Log-nya. Kalau misal kalian mau nyari kamera dengan udah ada F-Log-nya buat editing video lebih gampang, kalian bisa naik ke seri selanjutnya yaitu XT2 itu udah ada F-Log-nya. Nah, paling itu sih kalau kekurangannya. Ya mungkin kekurangan selanjutnya masalah fisik ya. Kalian bisa dibilang minim dapat fisik yang ya terbilang oke lah. Kalaupun bisa dapat, kalian sangat-sangat amat beruntung. Nah, biasanya kekurangan-kekurangan itu tuh ada di tulisan-tulisan ini, tulisan-tulisan yang ada di kamera ini udah begitu agak sedikit menguning. Nah, itu menjadi tanda kalau misal kamera ini tuh udah lama digunakan gitu. Jadi worth it atau enggak itu tergantung kalian dengan budget terus kegunaan. Cuma kalau misal fungsinya
kalian bisa beli kamera ini, atau X-T2 itu udah sangat cocok lah buat teman-teman yang mau mencari kamera terus langsung jadi profesional, karena untuk belajar juga lebih mudah gitu ketika udah kita disuguhkan dengan fitur-fitur yang sangat canggih. Di kemampuan kita yang belum bisa apa-apa, kita bisa lebih explore, lebih mendalam gitu sih. Mungkin segitu dulu dari saya, Ardi Warteg. Kalau misal ada koreksi, sangat terbuka, komentar di bawah. Buat para fotografer bisa usul kamera apa yang cocok di tahun 2023 ini. Nah, untuk nextnya saya akan kasih tips mungkin beberapa kalau misal teman-teman berniat untuk beli X-T1 ini. Terus apa saja yang perlu diperhatikan, belinya di mana. Nah, nanti kita akan review lebih dalam di video selanjutnya. Makanya dari itu jangan lupa langganan atau subscribe, like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk ketahui perkembangan teknologi di dunia ini.